Awal mulanya itu dulu saya ngasistenin Mas Anton. Ada salah satu temennya Pak E gitu, teman sekolahnya gitu, kenalin kalau saya ikut ke Pak E. Gue sangat ngefans dengan cara kerjanya sih, orangnya sangat profesional dan sangat rendah hati gitu. Terus kayak yang setelah Pak E itu apa ya, gue harus banyak belajar dari cara dia treat klien, nge-treat itu. Ya banyak lah hal-hal kecil di sana, dari dia berinteraksi dengan orang-orang sana dan lain sebagainya gitu kayak. Gue bilang, Pak E, gue langsung, iya Pak E, gue mau gitu, gue mau dari nol lagi, gue belajar lagi dari nol. Dikasih kesempatan sama Pak E untuk belajar komersial seperti apa, dan ternyata wow. Gue gak pernah tahu gitu gue mau kemana, mau ngapain, terus tahu-tahu gue nyasar di sini di tengah-tengah sebuah keadaan yang dimana gue tuh udah semi pesimis gitu loh, kalau seandainya di dalam sebuah industri kerja kreatif masih ada orang yang punya mindset mau berkembang, nggak puas, selalu pingin tahu, selalu ngerasa kurang. Itu tuh hampir nggak ada gitu. That's why pas gue datang ke iSpace, gue ketemu Pak E, gue ngerasa kayak anjir, gue kayak nemuin rumah gue sendiri gitu di sini. Semua saya belajar dari Mas Anton banyak banget, dari kelas pagi ya, pengalaman awal saya sampai saya mengerti semua itu di sini sih. Ya udah aku bilang, ya kalau 900.000 sikat aja Pak E, zaman dulu 900.000 enggak. Ya sudahlah, buat ongkos-ongkos gitu. Pengen ngobrol aja di satu ruangan gitu. Di satu ruangan gitu aku suka liatin Pak E lagi bikin karya foto. Itu apa sih Pak E, itu gimana sih gitu-gitu. Gue coba lupakan dulu untuk gue konsisten belajar ini. Nongkrong di mana-mana, dibegoin di mana-mana gitu ya kan. Ya gue berharap dulu tuh, men ayo dong begoin gue dong gitu. Kenapa? Karena saat gue sudah dibegoin gitu, gue nggak akan pernah bisa dibegoin lagi gitu. Iya gak sih? Kayak pertama kali mulainya ditawarin kayak ngisi buat majalah editorial gitu 2009 itu. Jadi sambil kerja jadi desainer, sambil kayak part time jadi fotografer gitu. Tapi kayak after a while kayaknya passionnya lebih di foto, jadi kayak ya udah keluar dari desainernya buat hobi doang, terus lebih ke foto aja. Kalau di sini bantuin emak ya bikin tiket, bikin laporan produksi, banyak kali emak. Kalau aku beberapa doang. Invoice deh, kalau invoice sih memang hampir sama kantor pajak sebelumnya. Jadi saya punya masalah dengan kepercayaan diri pada waktu itu. Semua orang berusaha, kamu fotografernya, kamu bisa mengarahkan klien seharusnya. Kamu bisa bilang kalau kamu udah suka atau apa. Tapi waktu itu saya kurang percaya diri. Padahal saya tahu saya bisa, tapi saya nggak percaya. Pada waktu itu percaya diri saya sangat kurang. Itu bikin saya dikritik sana sini. Klien pun ngomong, kamu itu fotonya udah bagus, tapi kepercayaan dirinya nggak ada. Makanya saya cukup lama itu melatih kepercayaan diri supaya saya bisa bicara dengan tenang dengan klien. Saya bisa mulai membantu klien seperti itu. Sulit tapi challenging sih. Pada akhirnya kayak lihat hasil akhirnya, oh ya oke juga ya gitu. Ya yang gue rasain sih sebenarnya kayak kerjanya itu menyenangkan nih, walaupun nih kita lagi siapin pameran nih buat weekend ini kayak gedebak gedebuk. Cuman menurut gue pressure yang gue rasakan tuh kayak ya enak, ya bukan enak sih, kayak enjoy aja gitu, kayak menyenangkan gitu loh. Stres tapi masih bisa dibawa fun. Kalau menurut gue sih harus gila kalau masuk sini ya. Kalau nggak gila lo nggak bakal betah kali di sini. Yang penting kalau di sini sih mau belajar lebih baik itu sih menurut gue, dan harus kerja keras gitu aja. Lo nggak pernah tahu yang sebenarnya apa gitu loh. Ada orang yang ngerasa gini, anjir gue kerja keras kayak gini aja tuh udah capek banget, ini tuh gue udah kerja keras banget, ngerti nggak lo? Yang sebenarnya bisa jadi kalau dari perspektifnya Ale, ya lama lo belum ngapa-ngapain kali, lo baru buka pintu anjir, lo belum tahu yang udah gue telan apa, ngerti nggak sih lo? Industri itu cepet banget bergerak. So gue cuma bisa melihat kesempatan itu, gue cuma bisa melihat pintu peluang itu. Kali ini sekarang lagi happeningnya dengan apa ya? Gua nggak pungkiri gitu, kenapa gue bisa sekarang kebanyakan video gitu.
karena memang happeningnya kayak gitu. Ya lo harus mengikuti zaman karena kita bergerak di dunia yang ya dunia komersil gitu loh. Menurut gue kita tetap harus update, belajar dan belajar. Tahu sekeliling lo gimana, cari insight ini itu karena lo harus ya lo hidup depends on itu sebenarnya menurut gue ya. Industri sucks gitu, it really sucks, industri really sucks. Yang lo harus siapkan untuk masuk ke dalam hal yang paling menyebalkan di dunia itu apa sih? Kalau menurut gue ya cuma satu, lo harus siap secara mental. Saya bilang itu apa ya? Ya just make the best out of it aja sih. Mau kita ngomong kayak sampai detail ini beda, dua hal yang berbeda, mereka akan tetap kekeh gitu. Sampai akhirnya masuk era dimana kita bicara digital. Digital ini bukan bicara tentang kamera yang digital, bukan, tapi eranya gitu, eranya yang digital, eranya yang moving, bergerak, akhirnya happeningnya banyak yang gambar-gambar bergerak, bukan berarti fotografi itu mati, enggak gitu. Gue masih percaya fotografi itu nggak akan pernah mati. Gue Mureng adalah seseorang yang ada di tengah-tengah industri untuk meramaikan industri ini gitu. Dan pola pikir gue adalah melihat sebuah kesempatan. Kenapa? Era sekarang nih ya, era digital, era kemajuan teknologi komunikasi gitu, lo tuh bisa sering banget ngerasa sok tahu gitu loh. Sering banget ngerasa lo ada di sini, as if lo tuh ngerasa tahu di rumah ada apa, di luar ada apa, di Jakarta Barat terjadi ini, di Bogor, di Bandung, di mana, yang which is sebenarnya lo tuh nggak tahu apa-apa. Menurut saya banyak sekali kompetisi di sini. Jadi saya akan step by step, saya pelan-pelan, saya ngelihat bagaimana saya berkembang dulu di sini, tetap sambil saya mencari jalan untuk menembus Asia itu. Kalau bisa saya ingin menembus ke dunia internasional. Gue selalu ngerasa orang-orang di sini tuh freak, dalam tanda kutip freaknya tuh freak in a good ways gitu loh. Karena gue selalu percaya kalau selama lo masih ngerasain resah berarti lo tuh baik-baik aja. Ketika lo udah nggak ngerasa resah, justru harusnya lo mulai bertanya, ini kerjaan siapa? Gue bukan tipe orang yang dikasih kesempatan terus gue nolak apapun itu. Bahkan gue paling seneng dengan sesuatu yang belum pernah gue lakukan, terus gue dikasih tantangan itu. Kayak harus pede aja sama hasil karya lo yang udah lo bikin sebelum-sebelumnya gitu. Karena gimana pun klien akan datang ke lo karena style atau style foto yang lo udah punyain dan idealisme lo bisa lo terapin di situ juga. Menembus Asia. Saya punya target menjadi fotografer yang bisa diakui di Asia. Seenggak-enggaknya Asia. Lo harus punya sebuah motivasi atau perasaan dari diri lo sendiri untuk diri lo sendiri, yang dimana kesuksesan itu lebih dari sekedar mau. Tapi emang oke, gue mau, gue telan, gue siap, gue get prepare, pokoknya semuanya akan gue hadapin, apapun itu. Berdasarkan pengalaman saya, kalau ditolak sama orang, jangan pikirkan kita rugi, pikirkan mereka yang rugi, kenapa nggak mau sama kita. Kita akan jadi lebih besar dari itu.